Kalau kamu punya rahasia yang sudah kamu kubur begitu dalam sampai kamu lupa, itu pernah terjadi. Karena di satu sudut pikiranmu yang paling gelap, kamu tahu rahasia itu tidak pernah benar-benar pergi. Rahasia itu hanya menunggu momen yang paling tidak kamu duga, momen yang paling rapuh dalam hidupmu, dan kemudian datanglah seekor kelinci putih ke depan pintu rumahmu. Lalu putrimu menatap matamu, dan dengan suara yang terlalu tenang untuk anak 7 tahun, dia berkata, "Namaku bukan Mia." Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan. Namanya Sarah, seorang dokter kesuburan sekaligus ibu tunggal. Perempuan yang hidup terlihat sangat teratur dari luar. Ready. Body is a little hot, babe. Tapi ada retakan di balik semua itu. Karena Sarah baru saja kehilangan ayahnya. Bukan kehilangan yang disertai tangis yang meledak-ledak, tapi kehilangan yang sunyi dan menyesakkan. Happy birthday to... Hari itu adalah hari ulang tahun Mia, putri kecilnya yang berusia 7 tahun. Sarah membuatkan pancake kesukaannya. Mereka tertawa bersama di meja sarapan. Put that on. Is Daddy coming? Yeah. Your dad, nice. Not Grandpa. Hari itu semuanya terasa normal, sampai mereka pulang dari sekolah dan menemukan garasi terbuka. Dan di sana ada seekor kelinci putih duduk manis di depan pintu. The card about Grandpa. Yeah. They're here! Happy birthday, sweetheart. Sarah berusaha mengusir kelinci itu pergi, tapi kelinci itu menggigit tangannya, dan Mia melihatnya dari balkon atas. Piss off. Go on. Keesokan paginya Mia turun dari kamarnya sambil memegang topeng kelinci merah muda buatannya sendiri. Your fur. Oh, love you, bunny. She went out to play. She's with now. Where's Mia? Mia? Can't draw in library books. I didn't do anything. I don't understand what's going on with you. Psikolog sekolah memanggil Sarah dan mengatakan mungkin ini reaksi terhadap kematian kakek Mia. Tapi ada satu hal yang lebih mengganggu Sarah daripada gambar-gambar itu. Karena sekarang Mia mulai bertanya tentang Joan. I want to see Joan. Or Jones? It's me, she'll feel better. No, I don't think so, bunny. Tapi Sarah mencoba untuk mengalihkan pembicaraan itu. Lalu suatu malam Sarah memberanikan diri membuka kotak-kotak peninggalan ayahnya yang sudah lama tersimpan. You're a good girl. Namanya Alice, adik perempuan Sarah yang konon sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Not for you. I've been looking for it. Namun Sarah melarang Mia melihat foto itu dan meminta Mia untuk kembali ke kamarnya dan lekas tidur. Go back to sleep. Di kamar Mia, Sarah menemukan foto yang ada di gudang tadi. Sarah memarahi Mia dan menegaskan agar Mia tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Did you take this to bed with you? I don't want you taking things that aren't yours. It's me. It's not you. Because it was taken before you were born. Alright. Can I... Hang on. Did you hurt yourself? Mia, is someone hurting? I want to see Joan.
Kemudian Sarah menyuruh Mia untuk segera tidur. Akan tetapi Mia malah mengatakan bahwa dia ingin bertemu Joan. Mendengar itu Sarah marah dan langsung meninggalkan Mia yang terus berteriak ingin bertemu neneknya. I didn't see you hit anything. Why do you need to look for it? Because it might. Will you kill it? You sure you didn't see anything? Are we here? Are we? Jesus, what? I appreciate you coming here. Sarah. Keesokan harinya mereka pergi ke panti jompo. Dan inilah yang membuat segalanya semakin tidak bisa dikendalikan. Joan yang sudah pikun, yang sering tidak mengenali orang-orang di sekitarnya, begitu melihat Mia langsung mengenalinya. Bukan sebagai cucunya, tapi sebagai Alice putrinya. Joan, this is Mia. Don't be sad. So much. I love you so much. Okay, that's enough. Karena Joan tidak mau melepaskan tangan Mia, petugas panti jompo harus memisahkan mereka dengan paksa. Sarah menarik Mia keluar dengan wajah yang pucat. Stop it now! Lucy! Bunny, let me see. I'm so sorry. Sweetheart. I don't think I am myself. What does that mean, Mia? Don't call me that. I want you to call me Alice. Your name is Mia. I want to go home. Kepanikan Sarah semakin membesar dan mencoba menelepon Pete untuk bertanya apakah Pete dan Dennis menceritakan tentang Alice kepada Mia. Namun Pete menyangkalnya. Lalu Sarah membuat keputusan yang akan membuka kotak Pandora yang sudah dia tutup rapat-rapat selama puluhan tahun. Does Joan live here? No, she used to. It's open! Okay, well, wait, Mia. Di rumah itu, Mia semakin jauh tenggelam ke dalam identitas yang bukan miliknya. Dia menuntut tidur di kamar Alice, memakai baju-baju lama Alice yang masih tersimpan di lemari. What are you drawing? It's for Joan. Can't I see? Can you draw me one after? So you lived here. Before Grandpa and I moved to the city. Why'd you move away? I don't like to talk about it. Why? Because it makes me sad. My name is Alice. This isn't a game. Kemudian keesokan harinya, Sarah membawa Mia untuk menemui Joan lagi. Di sini Alice yang berada di tubuh Mia marah kepada Joan karena memanggilnya Mia. Melihat itu Sarah berniat membawa Mia keluar, namun Sarah ditampar keras oleh Mia. Long way down. Malam harinya Sarah mulai menceritakan kepada Mia tentang Alice, bahwa mereka sering bertengkar sebagai anak-anak dulu. Fought a lot. She liked animals. She'd find animals and bring them home. What kind of animals? Fed a bird once. Catch wild rabbits. Did you like games? Hide and seek? Yeah. No. You don't look for me. Mia. Hide. Mia. Make me hide. Lock me in. Stop it, Mia. Mia! Dan kemudian ingatan masa lalu mulai datang kembali, tidak bisa ditolak lagi. So, That's it. what are you wearing? It is mine. Sarah mencoba berjalan ke sana, namun tangannya gemetar saat membuka kunci. Pintu terbuka dan sesuatu keluar dari dalam.
Lalu Alice berlari ke tebing dan Sarah yang seharusnya berlari memanggil bantuan, yang seharusnya berteriak kepada orang tuanya, malah memilih untuk melakukan sesuatu yang lain. Lalu dia pulang dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa Alice kabur dari rumah. Tidak ada yang tahu kebenaran itu. Tidak Joan, tidak juga dengan ayahnya. Bahkan tidak ada siapapun yang tahu tentang itu, kecuali Sarah sendiri. Why haven't you been answering your... Where's Mia? Here? Mia! Kemudian Sarah yang terbangun dan tersadar bahwa Mia sudah menghilang dari sana. Pete yang sudah dipanggil karena kekhawatiran Sarah berteriak dari luar mencari Mia. Pada akhirnya mereka menemukan Mia bersembunyi di bawah semak-semak dan untungnya tidak terluka sama sekali. Did she find her? Yes. Alex is dead. Oh no. I don't think she's dead. Sorry. Yeah, fine, sorry. Dan di malam itu juga, saat Mia sudah tidur di sampingnya, Sarah berbisik dalam kegelapan. I'm sorry. What did he do? I hurt you. I told Mum you ran away Why? because I didn't want to tell her the truth. You're a monster. Once. Lalu kelinci putih itu muncul di kamar, duduk di sudut dan menatapnya. Dan ketika Sarah terbangun, Mia tidak ada lagi. Lalu Sarah berlari ke jendela menatap keluar. Di kejauhan dalam cahaya pagi, Mia berjalan di sampingnya ada anak perempuan lain. Sarah menatap mereka dari jendela, tidak bergerak, tidak berteriak. Karena mungkin dalam dirinya yang paling dalam dia tahu rasa bersalah tidak bisa terkubur. Cepat atau lambat dia akan menggali dirinya sendiri keluar dan mengambil sesuatu bersamanya. Dan akhirnya film pun berakhir di sini. Ini film bercerita tentang apa yang terjadi ketika kamu memilih untuk tidak mengakui kesalahan terbesarmu. Ketika kamu membangun seluruh hidupmu di atas sebuah kebohongan yang kamu yakini kepada dirimu sendiri bahwa kamu sudah cukup dalam menguburnya dan tidak mau menemukannya lagi. Tapi trauma tidak bekerja seperti itu. Trauma itu seperti kelinci yang selalu tahu jalan pulang. Sarah bukan ibu yang jahat. Sarah adalah manusia yang melakukan sesuatu yang mengerikan saat masih menjadi anak-anak. Dan kemudian menghabiskan seluruh sisa hidupnya menjauh dari momen itu lagi. Sampai momen itu memutuskan untuk mendatanginya lewat wajah putrinya sendiri. Pertanyaan yang ditinggalkan film ini kepada kamu, apakah Sarah yang lihat di ending itu nyata? Atau apakah roh Alice benar-benar memanggil Mia? Atau itu hanya pikiran Sarah yang sudah sepenuhnya hancur, tidak bisa lagi membedakan mana putrinya dan mana arwah adiknya? Dan satu pertanyaan yang lebih menyakitkan, jika Sarah sejak awal mengaku dan meminta maaf, apakah semuanya bisa berakhir berbeda? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau menurut admin, walaupun Sarah mengaku, sepertinya semuanya tetap seperti itu. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.